Tapi kalau sekarang biasanya masak rendang udah banyak yang dimodifikasi ya. Kalau rendang biasanya nggak pakai gula ya, tapi kalau sekarang banyak yang suka menggunakan gula merah. Jadi boleh ya, nanti disesuaikan sama selera kamu aja. Ya, ini kita masak dulu hingga dia harum. Baru akan kita masukkan santannya ya. Udah harum seperti ini. Nah, udah harum ya, udah keluar aromanya. Aku mau masukin bumbu-bumbu halusnya ya. Kita masukin aja semuanya. Gula merah juga boleh kalau kamu suka ya. Ya, ini kita masukkan santannya. Nah, ini kita masak ya hingga santannya mendidih ya. Baru kita akan masukkan dagingnya ya. Banyak juga sih yang nanya kalau misalnya bumbunya mau nggak ditumis gimana gitu ya. Kalau menurut aku sih rasanya agak sedikit beda ya kalau sama bumbu yang ditumis sama enggak. Tapi balik lagi ke selera ya. Nah, ini kita masak hingga dia mendidih. Baru kita akan masukkan dagingnya. Nah, setelah seperti ini kita masukkan dagingnya ya. Oke. Ini kita masak ya sesekali, kita aduk-aduk supaya sampai dagingnya juga mateng ya. Sesekali kita akan aduk-aduk. Nah, ini biasanya ciri khasnya lagi adalah dengan kelapa sangrai ya. Nah, ini aku akan buat kelapa sangrainya sambil kita tunggu dagingnya matang ya. Nah, ini ya seperti yang aku tadi bilang, aku akan buat sangrai kelapanya ya. Jadi ini juga membuat cita rasa dari rendang kita juga lebih gurih ya. Jadi ini kita sangrai, nanti kita akan ulek hingga dia keluar minyaknya. Baru kita masukkan ke dalam rendangnya ya. Jadi rendangnya juga akan terasa lebih istimewa. Oke. Tapi kalau kamu nggak mau repot ya nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi ini lebih enak ya. Oke. Kita masak juga sambil kita tunggu dagingnya ini sampai empuk ya. Karena kadang-kala kalau misalnya santannya kita nggak masak terlebih dahulu gitu ya, sambil nunggunya tuh dagingnya suka sampai hancur ya. Kalau ini nanti dagingnya justru pas ya tingkat kematangannya. Sambil kita buat dulu ini kelapa sangrainya. Kita sangrai hingga dia kecoklatan. Nanti baru akan kita ulek. Nah, ini hingga kecoklatan ya seperti ini. Ini kita akan tumbuk terlebih dahulu ya, atau kita ulek ya. Oke, ini kita pindahin. Kita ulek dulu hingga dia mengeluarkan minyak. Nanti kita campur ya ke dalam rendangnya tadi. Nah, ini. Kita akan ulek dulu. Nah, ini setelah seperti ini kita akan tuang ya. Ya, ke santannya. Baru kita aduk. Nah, ini kita masak hingga mengering ya. Ini kurang lebih kalau dagingnya sedikit sih bisa 2 jaman ya. Kalau dagingnya banyak bisa lebih lama lagi. Ini aku akan masak ya hingga santannya menyusut ya. Nah, ini kita masak hingga kering seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Rendang merupakan masakan yang kaya akan rempah. Nah, rempah di sini juga selain menambah kelezatan,
dipercaya dapat menghilangkan bau amis pada daging sapi. Selain lezat, berdasarkan survei tahun 2011 dan 2017, rendang ternyata pernah terpilih menjadi makanan terenak di dunia. Dan sekarang kamu udah bisa bikin sendiri ya di rumah. Nah, ini kita akan sajikan. Nah ya, ini jadi semakin dia dipanasin ya, dia juga semakin enak ya. Jadi ini kalau kamu misalnya nyimpen nggak harus di dalam lemari es ya, di suhu biasa, kamu bisa panasin berulang-ulang ya. Oke. Nah ini juga karena dia awet, aku juga udah siapin ya, karena ini biasanya rendang sendiri banyak banget yang orang jual ya, karena dia itu udah, karena dia awet ya. Kalau aku wadahin seperti ini. Oke, ini dia rendangnya. Nah, nggak lengkap kalau di setiap hidangan nggak ada dessert. Untuk dessertnya aku memilih dessert yang manis khas Sumatera Barat. Dessert apa? Setelah ini ya. Cita rasa masakan khas Sumatera Barat mampu menggugah selera, terutama bagi para penggemar pedas, karena masakan Sumatera Barat identik dengan rasa pedas yang berasal dari aneka rempah khas Indonesia yang menjadi bahan baku pembuatannya. Berikut makanan khas Sumatera Barat yang terkenal dengan kesan rasa pedas. Gulai masin ikan. Hidangan ini merupakan salah satu hidangan yang berbahan dasar ikan. Umumnya jenis ikan yang digunakan adalah ikan air laut ataupun tawar. Memiliki ciri khas yang menonjol, yaitu warna kuahnya yang berwarna kuning kental. Dengan cita rasa yang kompleks, mulai dari sedikit asam, gurih, asin, manis, dan juga pedas. Gulai banak. Dalam bahasa Minang, gulai banak memiliki arti gulai otak. Sesuai dengan namanya, gulai ini menjadikan otak sapi sebagai bahan utamanya. Dimasak dengan olahan bumbu rempah otentik dan diberi tambahan irisan daun mangkok, sehingga memunculkan cita rasa yang begitu khas. Gulai itik, salah satu sajian tradisional dengan cita rasa pedas, menggunakan bahan dasar itik yang kemudian diberi bumbu cabai keriting hijau dan rempah-rempah lainnya. Warnanya yang menarik dan rasa pedasnya yang luar biasa tak jarang membuat menikmatnya menjadi ketagihan. Dendeng balado dibuat dari irisan tipis daging sapi yang dikeringkan dan digoreng hingga kering, kemudian diberi bumbu bercita rasa pedas, yaitu balado. Balado adalah teknik memasak khas Minangkabau dengan cara menumis cabai giling dengan berbagai rempah. Tentu saja untuk kelezatannya tak perlu diragukan lagi. Nah, itu merupakan makanan khas Sumatera Barat yang terkenal dengan kesan pedas. Yang mana yang ingin kalian coba? Temukan info-info menarik lainnya hanya di Info Lindawati.